Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Nah, kita ketemu lagi di perkuliahan pengantar matematika aktuaria. Ini adalah pertemuan yang ketiga, di mana topiknya kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kita langsung masuk ke materinya aja ya. Nah, kira-kira di pertemuan ini kita membahas tentang apa sih? Nah, kalau di pertemuan yang kedua itu kita membahas tentang apa itu fungsi survival, apa itu fungsi sisa usia, apa itu fungsi percepatan kematian. Nah, kalau di pertemuan kali ini masih di topik model survival, kita akan membahas tentang apa itu harapan hidup lengkap atau complete expectation of life. Nah, kalau kalian lihat di sini, harapan hidup lengkap itu didefinisikan sebagai rata-rata lama hidup yang dapat dicapai seseorang. Artinya, lama hidup orang dari dia lahir sampai meninggal itu kira-kira berapa? Gitu ya, kita nyari atau menghitung itu. Nah, di sini harapan hidup lengkap itu merupakan nilai harapan seumur hidup dari variabel random kontinu sisa usia Tx. Kalau kalian ingat-ingat di pertemuan yang kemarin, di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang beberapa pendefinisian dari variabel random. Salah satunya adalah Tx, di mana Tx itu adalah simbol dari variabel random sisa usia yang sifatnya kontinu. Kenapa dianggap sisa usia? Karena kita mendefinisikan X itu X yang dikurungi itu adalah usia seseorang ketika masuk asuransi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk mencari harapan hidup lengkap, di mana, nah ini kalian perlu perhatikan, disimbolkan dengan EX terus ada bulatan di atasnya. E itu menyatakan harapan hidup, X itu menyatakan usia, di mana satuannya pasti tahun, dan bulatan yang di atas itu menyimbolkan dia kontinu. Jadi kalau misalkan kita membahas kontinu, pasti nanti ada diskritnya. Jadi perhatikan betul simbolnya. Maka kalau kita nyari harapan seumur hidup seseorang yang berusia X, itu sama dengan kalian mencari nilai harapan dari suatu variabel random ketika kalian belajar statistika. Gitu ya. Sama rumusnya, nilai ekspektasi dari variabel random Tx, karena kita variabel randomnya Tx ya. Nah, maka rumusnya sama, yaitu integral T kali F T dt. Jadi T dikalikan fungsinya, fungsi PDF-nya, biasanya seperti itu ya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan batasnya itu kan dari 0 sampai tak hingga, itu artinya dari dia lahir atau berusia 0 tahun sampai dia meninggal. Kenapa meninggal disimbolkan dengan tak hingga? Karena kita nggak tahu dia meninggalnya kapan, gitu ya. Maka kalau mencari harapan hidup seumur hidup dari seseorang yang berusia X, rumus ini diturunkan, maka akan mendapat ini. Ini rumus akhirnya untuk mencari harapan seumur hidup dari seseorang yang berusia X, yaitu integral dari 0 sampai tak hingga Pxt dt. Jadi kita cuma butuh satu fungsi aja, yaitu Pxt. Ayo ingat lagi Pxt itu apa, gitu ya. Pxt adalah peluang seseorang yang berusia X mencapai atau survive mencapai usia X plus T atau T tahun kemudian. Ingat ya, berarti fungsi survive-nya gitu. Nah, kalau sebelumnya kita bisa mencari harapan seumur hidup seseorang dari dia lahir sampai meninggal, maka kita bisa nyari harapan hidup yang berjangka. Jadi batasan atasnya dibatasi di jangka N tahun di sini. Maka nah ini simbolnya disimbolkan berbeda. Kalau yang atas ini untuk seumur hidup, maka untuk yang ini dibatasi sampai N tahun. Harapan hidup seseorang yang berusia X dengan jangka waktunya N tahun, maka bisa dicari dengan rumus integral 0 sampai N Pxt dt. Kalau kalian lihat di sini fungsinya sama, yang berbeda hanya batasannya saja.
jadi hanya batasannya saja yang berbeda. Kalau harapan seumur hidup batasannya dari 0 sampai tak hingga, kalau yang berjangka dari 0 sampai n. Jelas ya, itu untuk mencari harapan hidup. Nah, selanjutnya kalau kalian ingat-ingat lagi, kalau kita nyari nilai harapan, otomatis kita bisa nyari variansinya. Nah, cara nyari variansi dari variabel kontinu sisa usia TX itu sama kayak kalian nyari variansi dari variabel random ketika kalian belajar statistik. Variansi X sama dengan EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan, kan seperti itu ya. Nah, sama, ini juga rumusnya sama, cuma berbeda di variabel randomnya. Maka kalau nyari variansi dari variabel random sisa usia TX itu pakainya ini, gitu ya. Jadi di slide ini yang perlu kalian cermati adalah 3 rumus ini. Tuh, jelas ya. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau ini kita membahas tentang kontinu, maka selanjutnya kita membahas tentang discrete. Nah, kalau kita bisa mencari nilai harapan hidup untuk usia yang untuk variabel random yang kontinu, maka kita pun bisa mencari harapan hidup untuk variabel yang discrete. Mengingatkan kembali kalau di pertemuan yang sebelumnya kita kan mendefinisikan variabel random yang discrete itu kan pakainya K, ya enggak? Nah, ini sama, maka harapan hidup untuk variabel random discrete maka bisa dicari dengan mencari nilai harapannya dari variabel random KT. Itu ingat, kalau misalkan dia discrete di mana fungsi usianya itu kan suatu bilangan bulat, maka pakainya sigma atau penjumlahan, dijumlahkan. Kalau berbeda ketika variabelnya kontinu. Kalau kontinu cara nyarinya kan pakainya integral. Kalau discrete cara nyarinya itu dijumlahkan pakai sigma. Sama rumusnya ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi di sini, kalau harapan hidup yang kontinu ada bundaran atasnya, kalau harapan hidup yang discrete untuk seseorang yang berusia X tidak ada buletannya di atasnya. Ini yang membedakan antara kontinu dan discrete. Nah, cara nyarinya sama, kalau yang kontinu pakainya integral, kalau yang discrete pakainya sigma. Dari 1 sampai tak hingga PXK. Rumusnya pakai sama, pakai peluang seseorang atau yang berusia X itu survive sampai usia X plus K ini, gitu ya. Nah, selanjutnya sama kayak sebelumnya, kita juga bisa nyari variansinya dari variabel random yang discrete sisa usia KT-nya atau KX-nya di sini. Ini pakainya X. Ini ya. Ini rumusnya. Jadi ini diperhatikan, ini rumus untuk mencari harapan hidup yang discrete dengan variansinya. Nah, belum jelas. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh yang ke-6. Ini contoh lanjutannya dari topik tentang model survival. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kita punya fungsi survivalnya yaitu 1 min 0,01x dikuadratkan, di mana x-nya antara 0 sampai 100, di mana usianya itu antara 0 sampai 100. Di sini yang ditanyakan adalah hitunglah harapan hidup orang yang berusia 30 tahun sampai dengan 50 tahun yang akan datang. Itu artinya kita harus menghitung harapan hidup orang yang berusia 30 tahun dengan jangkanya. Berarti ini adalah harapan hidup berjangka ya, dengan jangkanya 50 tahun mendatang. Kira-kira berapa? Kalau kalian perhatikan, berarti ini kan pakai rumus yang ini, ya enggak? Yang ini. Maka tinggal dimasukkan saja. Nah, ini, maka cara mencari harapan hidup orang yang berusia 30 tahun dengan jangka waktunya 50 tahun kemudian, atau berarti ketika dia usianya 80 tahun, maka dapat dicari dari rumus integral 0 sampai n, n-nya 50, pxt dt.
X-nya nilainya 30, T-nya nggak diketahui. Ingat, kita nggak tahu nilai T-nya berapa, gitu ya. Nah, karena kita hanya punya fungsi survivalnya, maka ingat lagi cara nyari PXT itu di pertemuan yang kedua kita sudah bahas. Itu kan berarti pakai rumus SX plus T per SX, gitu ya. Nah, tinggal dimasukkan aja, berarti 30 plus T per S30. Nah, kalian masukkan aja S30 plus T, dimasukkan ke sini. Berarti kan 0,01, X-nya kalian ganti 30 plus T. Gitu ya. 30 plus T kemudian dikuadratkan, dibagi. Nah, ini 1 min 0,01, X-nya kalian ganti 30, berarti 0,01 dikali 30. Ini dikuadratkan. Nah, nanti kalau dijabarkan, ini silakan kalian jabarkan, maka harapan hidup orang yang berusia 30 tahun, 50 tahun kemudian, atau ketika dia berusia 80 tahun, nilainya 37. Silakan kalian jabarkan ini ya, nanti coba disamakan. Jelas ya, jadi cuma seperti itu aja. Jadi intinya kalian harus mengetahui rumusnya apa dulu. Nah, selanjutnya kira-kira yang dibutuhkan apa. Nanti kalau memang harus dicari, berarti dicari dulu yang dibutuhkan, baru pakai rumus yang itu ya. Nah, sudah jelas. Kalau sudah jelas, kita masuk ke subtopik yang selanjutnya. Kalau ini berbeda dari topik harapan hidup ya, kita sudah berbeda topik lagi. Nah, di sini kita akan membahas tentang asumsi usia pecahan. Seperti yang sepertinya saya sudah pernah membahas ini sebelumnya. Usia pecahan di sini di aktuaria kita kan membahasnya X ya, X sebagai variabel usia, dan dimana X itu pasti satuannya tahun gitu. Nah, umumnya atau realitanya seseorang yang mendaftar asuransi kan tidak tepat ketika dia ulang tahun, ya nggak? Maksudnya misalkan saya ulang tahun tanggal 5 Agustus, saya mau daftar asuransinya tanggal 5 Agustus aja biar tepat usianya 20 tahun misalkan, seperti itu kan nggak mungkin, nggak semuanya seperti itu. Nah, untuk perhitungan itu yang mudah, maka secara realita itu kan berarti usianya itu nggak mungkin semuanya bernilai fix gitu. Jadi suatu bilangan yang tepat 1, 0, 1, 2 dan sebagainya, tepat bilangan bulat maksudnya. Nah ini sebagai pertimbangan dalam prakteknya, usia seseorang itu dihitung tidaklah selalu berupa bilangan. Jadi bisa saja misalkan usianya sekarang 1,5 tahun. Nah, setengahnya itu kan pecahan. Jadi satuannya tetap tahunan, tapi nanti misalkan usianya 1 tahun 3 bulan, berarti kira-kira 1 ditambah 3 bulannya itu kalau dipecahkan per tahun berapa gitu. Gitu ya, berarti 3 per 12 seperempat, 1 seperempat tahun, gitu maksudnya. Nah, dari pertimbangan itu, maka untuk mempermudah perhitungan kita, maka diasumsikan ada asumsi untuk usia pecahan, gitu maksudnya. Nah, untuk menghitung asumsi usia pecahan, untuk menghitung usia-usia yang bentuknya pecahan ini, ada 3 asumsi yang bisa dipakai. Yang pertama yang kalian lihat ini ada asumsi linear, yang kedua adalah asumsi eksponensial, dan yang ketiga namanya asumsi harmonik. Nah, poin yang ketiga yang perlu kalian pahami, di sini kita mendefinisikan X itu kan usia, di mana usia ini adalah bilangan bulat. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 100 tahun misalkan. Nah, kemudian ada lagi simbol T. T itu pecahannya, maksudnya T-nya itu nilainya antara 0 sampai 1.
Nah, itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi X itu pasti bulat, sedangkan T itu pasti pecahan, gitu ya. Maka berlaku ketiga asumsi berikut. Nah, ini yang pertama, asumsi linear atau interpolasi linear, atau biasanya diistilahkan lagi dengan UDD di sini, Uniform Distribution of Death. Nah, di sini asumsi linear itu adalah asumsi distribusi kematian seragam, berarti sama semua, sehingga PXT merupakan fungsi linear, gitu ya. Nah, selanjutnya ada juga interpolasi eksponensial, atau bahasa lainnya adalah asumsi percepatan konstan atau constant force. Jadi nanti kalau ada bahasanya constant force itu sama aja dengan asumsi atau interpolasi eksponensial, gitu ya. Dimana definisi dari log X plus T itu ini gitu ya. Nah, yang selanjutnya interpolasi harmonik, atau bahasa lainnya ada yang ngomong hiperbolik, ada yang ngomong Bal-Buji. Jadi kalau misalkan ada di soal ngomong tentang dia berdistribusinya atau dia berasumsinya Bal-Buji, jadi jangan bingung ya, dia juga sama, berarti sama dengan harmonik, sama dengan hiperbolik, gitu ya. Nah, di asumsi-asumsi ini apa sih gunanya asumsi ini? Nah, di asumsi-asumsi ini itu nanti yang merubah fungsi-fungsi yang ada di aktuaria. Nah, gimana perubahannya? Nah, ini kalian bisa perhatikan di sini. Di sini ada berapa fungsi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 fungsi yang biasa dipakai di aktuaria. Nah, fungsi-fungsi ini akan berubah bentuknya sesuai dengan asumsi yang dimaui atau diinginkan. Ini kalau dia asumsinya linear, contohnya ya, fungsi kematian QXT, kalau dia asumsinya linear, maka fungsi kematiannya berubah menjadi T dikalikan QX. Jadi ini T nya nggak di bawah ya, tapi T nya sejajar dengan QX, gitu ya. Jadi perkalian, T nya adalah perkalian dari peluang kematian seseorang yang berusia X ini, kalau kalian perhatikan, gitu ya. Berbeda lagi kalau asumsinya eksponensial, maka QXT, fungsi QXT kalau dia asumsinya eksponensial berubah menjadi 1 min PX dipangkatkan T. Jelas ya. Jadi perubahan ini fungsi-fungsi di aktuaria yang nantinya akan berubah sesuai dengan asumsi yang diinginkan oleh penulisnya atau oleh soalnya, gitu. Jadi nanti di soal diketahui ini asumsinya ini, jadi nanti disesuaikan, gitu ya. Ini silakan kalian perhatikan tabelnya. Nah, untuk memahamkan lagi, kita bahas contoh yang ketujuh di sini. Kita suruh menghitung ini peluang seseorang yang berusia 70 akan survive setengah tahun kemudian atau 6 bulan kemudian, dikalikan dengan ketika dia sudah berusia 70 setengah meninggal sebelum mencapai atau sebelum 6 bulan kemudian, gitu ya. Intinya kita suruh nyari nilai ini, di mana nilai Q 70-nya 0,04, terus Q 71-nya 0,05, gitu. Dengan ada dua asumsi, yang pertama adalah asumsi seragam atau UDD dan asumsi hiperbolik. Nah, berarti kita ada dua perhitungan karena asumsi yang diinginkan dua, UDD atau seragam, dan yang kedua hiperbolik. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kita mencoba mengerjakan contoh 7 ini bareng-bareng. Nah, ini kita seperti yang saya bilang sebelumnya, berarti kita harus mencari dua perhitungan karena asumsinya ada dua, yaitu asumsi seragam dan asumsi hiperbolik. Nah, di sini kita punya yang diketahui dulu. Nah, yang kalau diketahui ini Q 70-nya 0,04 dan Q 71-nya 0,05. Maka
kita pertama asumsi UDD dulu. UDD. Dengan asumsi UDD kita disuruh nyari P, kita nyari satu-satu ya, P70, kemudian di sini setengah. Kalau kalian perhatikan lagi di tabel P X, ini X ya, X70, ini setengahnya berarti apa? Kalau dia pecahan otomatis dia T, berarti PXT kira-kira kalau dia asumsinya di seragam atau UDD kira-kira berubahnya seperti apa. Nah ini PXT, dimana X jangan lupa dia itu bulat, kemudian T-nya pecahan, maka kalau dia asumsinya linear jadi 1 dikurangi T dikalikan QX, berarti kita bisa tuliskan 1 dikurangi T, T-nya setengah dikalikan Q X, X-nya 70 gitu. Jadi nanti 1 kurangi setengah dikalikan Q70 nya sudah kita ketahui 0,04 gini ya, berarti 1 min 0,02, nanti hasilnya 0,98 gitu. Nah kita carinya satu-satu memang. Nah sekarang yang selanjutnya Q70 setengah, kemudian di sininya setengah. Kalau kalian perhatikan di sini ini 70 setengah, 70 setengah bukan bulat, ini setengah. Coba perhatikan berapa ini Q ya, oke, Q70 setengah apakah merupakan fungsi di baris yang pertama? Q70 setengah, di sininya setengah, T-nya setengah benar karena dia pecahan, tapi Q di sini, Q yang di baris pertama, fungsi yang pertama itu kan harus bulat. Jadi Q70 setengah kemudian di sebelah kirinya setengah itu bukan fungsi di baris yang pertama. Itu yang perlu kalian perhatikan. Kira-kira masuk di fungsi yang keberapa? Ya berarti cari yang Q aja. Nah coba cek apakah fungsi yang kita cari yaitu Q70 setengah kemudian di sini setengah itu cocok nggak di fungsi bentuk yang ketiga, ini Q X plus T, terus kemudian di kirinya 1 min T. Coba ya, apakah kita bisa membentuk ini? Kalau kita bentuk ini berarti kita bisa nuliskan Q70 ditambah setengah, di sini ya, ini 1 min setengah, ya enggak? Disamakan dengan bentuk yang di sini dulu, 1 min T. Ini kan sama, ya enggak? Kalau kalian perhatikan ini kan sama ya, sama ini. Berarti ini dia itu masuknya ke bentuk fungsi yang ketiga bukan yang pertama. Otomatis diubah karena dia asumsinya asumsi linear, maka diubah jadi ini 1 min T, berarti ini nanti jadi 1 min setengah kemudian dikalikan QX, berarti ini Q70 dibagi dengan 1 min T Q70, berarti 1 min setengah kali Q70. Tinggal kalian cari nanti hitung, berarti dapatnya ini setengah kalikan Q70 dibagi dengan 1 dikurangi setengah kali Q70 nya 0,04. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya, sama enggak? Nah ini nanti dapat setengah kali 0,04 dibagi dengan kayaknya kita udah ngitung tadi 0,98. nah ini nanti dapat berapa gitu. Jadi ngitungnya satu-satu, nih satu-satu per item disesuaikan dengan dia masuk ke bentuk fungsi yang keberapa. Nah selanjutnya perubahannya itu mengikuti asumsi yang dipakai gitu ya. Nah ini cuma sedikit penjelasan. Nah bisa kalian lihat ini sudah ada jawabannya di sini. Nanti kalian cek lagi ya, ini
P70 kemudian dia setengah, ini jadi berubah jadi seperti ini. Kemudian Q70 setengah, kemudian di depannya setengah, ini berubah jadi ini. Terus kemudian P70, lihat P70, kira-kira dia berubah jadi seperti apa ya, ini gitu ya. P70, ingat kalau P70 di sininya nggak ada, otomatis dia dianggap yang sebelah kirinya 1, ingat ya. Nah ini dia berubah jadi ini, sama, berarti dia berubah jadi ini. Kemudian Q71 setengah. Nah kalian perhatikan di sini Q71 X nya bulat, kemudian di sininya setengah pecahan, otomatis dia masuknya ke bentuk fungsi yang pertama. Ini Q71 kemudian setengah, 71 kan bulat ya, nanti bentuknya berubah jadi ini. Jadi silakan kalian cek lagi ini ya. Nah nanti tinggal dihitung saja dengan yang sudah diketahui nilai Q70 nya 0,04, Q71 nya 0,05, tinggal dimasuk-masukkan saja, nanti dapat ini ketika asumsinya seragam atau uniform. Nah ini ketika asumsinya hiperbolik, jadi nanti disesuaikan saja. Silakan kalian cek lagi ini perhitungannya, kenapa jadi seperti ini berubahnya, karena dia asumsi hiperbolik, kok bisa jadi seperti ini. Kalian cek lagi menggunakan tabel yang sebelumnya gitu ya. Nah silakan kalian pelajari lagi. Kalau sudah mudeng, silakan, ini ada 2 nomor latihan soal, sama seperti yang di pertemuan sebelumnya. Soal ini tidak dikumpulkan atau dikumpulkan ya, lihat minggu depan aja ya. Nah yang penting ini silakan kalian pelajari lagi. Kalau tidak jelas atau kurang jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp. Sudah ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat, semoga ilmu yang saya share ke kalian bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.